Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah menurunkan aturan usia wajib militer dari 27 menjadi 25 tahun pekan lalu. Hal itu berarti tidak satupun dari mereka yang telah memenuhi usia tersebut lolos dari mobilisasi militer yang akan digelar oleh Kiev. Tidak satupun dari mereka yang dapat lolos dari mobilisasi, kata Komandan Angkatan Darat Jenderal Alexander Pavlyuk dalam postingannya di Facebook dikutip Selasa, 9 April 2024. Pavlyuk mengatakan, saat ini pasukannya semakin berkurang karena tewas dan luka-luka di medan perang melawan Rusia. Karenanya ia meminta agar warga Ukraina mengesampingkan emosi mereka. Ia melanjutkan, warga Ukraina yang usianya memenuhi syarat wajib mendaftar menjadi anggota angkatan bersenjata. Dengan menyatakan bahwa tentara dan rakyat tidak dapat dipisahkan dan bahwa perlindungan negara adalah tugas konstitusional warga negara, tegasnya. Perlu dipahami bahwa tidak ada seorang pun yang bisa duduk diam. Wajah negara, nasib rakyat kita dipertaruhkan, tulis sang komandan. Dia menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang akan terhindar dari pertempuran Rusia, baik mereka yang bersembunyi, maupun mereka yang mengkhianati Ukraina. Ia mengakui bahwa situasi di garis depan tidak mudah, namun menyatakan bahwa situasi tersebut jauh lebih dapat diprediksi dan dikendalikan dibandingkan 2 tahun lalu. Tidak peduli berapa banyak bantuan dalam bentuk uang atau senjata yang diterima Ukraina dari luar negeri, Ukraina masih kekurangan sumber daya manusia, ujarnya. Sang jenderal mencatat sikap negatif warga Ukraina terhadap Pegawai Pusat Perekrutan Teritorial, PCC, yang bertugas memobilisasi penduduk. Sikap permusuhan seperti itu, jelasnya, tidak dapat diterima, karena banyak pekerja TCC adalah veteran, dan menekankan bahwa warga negara tidak berhak membuat mereka merasa bersalah, tidak diinginkan, atau tidak aman di hadapan orang-orang yang nyawanya telah mereka selamatkan. Diakuinya bahwa sistem perekrutan memang belum sempurna dan pemerintah sedang berupaya memperbaikinya. Dikabarkan sebelumnya, banyak warga Ukraina yang tewas karena berusaha menyeberang ke luar negeri untuk menghindari wajib militer. Sungai Tisza yang berbatasan dengan Rumania menjadi saksi puluhan orang meninggal karena tenggelam saat menyeberangi sungai tersebut. Tentara wajib militer Ukraina sedang melakukan pelatihan. Tentara wajib militer Ukraina sedang melakukan pelatihan untuk berperang melawan Rusia, tak ada rasa simpati bagi mereka yang tewas karena menghindari wajib militer, ujar Pavlyuk. Selain itu, layanan penjaga perbatasan Ukraina merilis gambar petugas yang memukuli dan mempermalukan puluhan pria yang ditangkap dalam upaya penyelundupan melintasi perbatasan Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pernah mengklaim bahwa pasukan Ukraina saat ini berjumlah 880.000 personal. Namun sejumlah pihak menyatakan hanya sekadar klaim saja. Buktinya, para pejabat negara itu terus menjerit karena hampir kehabisan senjata dan jumlah pasukannya terus menyusut. Sejumlah pengamat pun mengatakan bahwa bantuan Barat sebanyak apapun tak mungkin bisa menolong, karena jumlah tentara yang berada di garis depan sangat sedikit. Perbandingannya dengan jumlah tentara Rusia adalah 1:6. Menurut angka terbaru dari Kementerian Pertahanan Rusia, Ukraina telah kehilangan lebih dari 80.000 tentara sejak Januari dan lebih dari 444.000 tentara, termasuk 166.000 tewas, terluka parah, atau ditangkap, sejak awal konflik. Jumlah penduduk Ukraina saat ini sebanyak 37.651.882 jiwa per Senin, 8 April 2024, berdasarkan penjabaran Worldometer dari data terbaru PBB. Dari jumlah itu penduduk yang mengungsi ke luar negeri diperkirakan sebanyak 1,1 juta jiwa.